Apabila teman-teman buka aplikasinya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Yang jelas pastikan komputer Proctor sudah terdapat file terbaru Proctor Browser. Pastikan komputer Proctor terkoneksi ke internet menjalankan aplikasi Proctor Browser dan tampilannya akan seperti ini. Apabila sudah cek di situ semua, maka itu sudah bisa kita jalankan. Klik run. Tampilan dari Proctor Browser adalah seperti ini. CBT Sin Login. Password biasanya kita dapatkan dari aplikasi di web ANBK nya. Teman-teman bisa buka pas hari H pelaksanaan, biasanya akan dikasih password dari Proctor dan juga klien atau peserta. Setelah teman-teman masukkan password dan user dan passwordnya, teman-teman klik submit. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada beranda, ada status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, request reset peserta, laporan pengolahan, dan logout. Ini adalah tampilan setelah kita bisa berhasil login ke aplikasi Proctor Browser. Bisa teman-teman pahami di sini. Lalu apalagi kita lanjut. Nah, kita klik yang status tes. Apabila kita melakukan awal status tes, sebaiknya teman-teman mengklik tombol refresh untuk merubah token. Setelah itu disimpan ya teman-teman. Dan selanjutnya ini adalah isi yang ada di Proctor Browser. Ini adalah status peserta ya teman-teman. Apabila tes sudah selesai, nanti akan ada di seperti ini. Tes selesai, ada tes sedang berjalan. Ini adalah peserta yang belum menyelesaikan ujiannya. Apabila yang sudah selesai, maka tes selesai. Ini adalah daftar peserta. Ini adalah peserta yang mengikuti ujian atau tes yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah kelompok tes. Nah, kelompok tes ini sangat wajib kita buka saat pertama, karena kita nanti akan menentukan siapa saja yang bisa mengikuti tes saat itu, bisa login ya. Kalau di sini ada 30 peserta, mungkin kita yang pilih cuma 5 peserta. Kita cek 5 peserta yang mau mengikuti tes tersebut. Berlanjut lagi. Di sini daftar login peserta. Nah, ini adalah daftar login peserta. Ini nampak peserta yang sudah login. Selanjutnya kita buka lagi request reset login peserta. Ini digunakan apabila peserta mengalami kendala di komputernya. Misalnya komputernya hang saat kita gunakan, kita mau pindah lagi ke komputer lain, itu kita tidak bisa melogin lagi apabila kita tidak mereset login peserta tersebut. Kita lanjut lagi. Ini adalah laporan ketika sudah selesai. Peserta tercatat ada segini, yang menyelesaikan segini. Lalu nanti kita klik beta. Baik, sampai di sini dulu untuk mengenai apa isi dari aplikasi Proctor Browser untuk Proctor ya. Untuk klien nanti kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara install dan menggunakan aplikasi ANBK Full Online. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, langkah pertama, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi ANBK yang full online-nya.
Nah, di sini kita fokus membahas aplikasi pool online-nya terlebih dahulu ya. Kemungkinan nanti baru menyusul yang semi online ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan aplikasi ANBK pool online-nya. Nanti saya sertakan juga link downloadnya di deskripsi video ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya aplikasi ANBK pool online. Nah, oke, kita ekstrak terlebih dahulu ya. Kita buka, kita ekstrak lagi. Nah, di sini sudah disiapkan ya sesuai spek komputer Bapak Ibu ya. Bagi yang mempunyai komputer yang 32 bit itu bisa memakai yang 32 bit ya. Begitu pula Proctornya, Proctor browser dan Exam browser ya. Proctor ini yang diinstal di server nanti ya Bapak Ibu. Jadi yang Exam browser ini diinstal nanti di komputer klien ya, sesuaikan. Misalnya komputernya 64 bit itu bisa dipakai yang 64 bit ya. Nah, cara mengetahuinya cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita cukup klik di bagian logo Windows ini ya, di ini logo Windows. Kemudian klik kanan ya. Kita pilih sistem ya. Nah, di sini ketahuan ya. Nah, di sini sistem tipenya itu adalah 64 bit kalau punya saya ya. Komputer saya di sini. Jadi saya perlu menggunakan yang sesuai 64 bit juga. Oke, di sini saya akan menggunakan yang Proctornya dulu ya. Kita install Proctornya dulu. Kita ekstrak saja, ekstrak di sini. Nah, kemudian kita buka filenya. Nah, di sini sudah ada aplikasinya ya, Proctor browser.exe. Nah, kemudian kita klik kanan ya, kita send to desktop ya, agar nanti kita bisa mudah mencarinya ya. Nah, di sini sudah ada ya di desktop. Oke, cara membukanya atau menjalankannya itu sebagai berikut ya. Kita klik dulu, baru kita klik kanan, kita run administrator ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita cukup kalau misalnya Bapak Ibu mau main setting ya, kita lihat dulu. Kalau di UNBK itu biasanya kita harus setting dulu ya di bagian ini, di bagian settingan. Nah, di sini passwordnya adalah 1 sampai 5 ya Bapak Ibu, 1 2 3 4 5. Kemudian kita oke. Nah, di sini apakah kita bisa menghapus ya? Tidak bisa. Ini tidak bisa juga. Oh, ini kemungkinan tidak bisa diubah ya untuk diarahkan ke Google Chrome. Nah, ini otomatis berarti kita tidak perlu mengubah-ubah lagi ya di sini di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini ada juga operation sistemnya sudah terdeteksi ya, Windows 10 profesional bit 64 ya. CPU-nya ya, sudah lengkap ya, di sini sudah terdeteksi. Nah, di sini ada centangan ya Bapak Ibu. Nah, ini tandanya komputer yang saya pakai itu memenuhi syarat untuk dijadikan komputer server ya, atau komputer Proctor. Nah, di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tidak ada tanda silang, ini centang semua, kita run saja ya Bapak Ibu. Pastikan internet sudah jalan ya. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke CBT Sync Login ya. Nah, karena ini belum waktunya kita menggunakan aplikasi CBT-nya, jadi di sini kita belum mempunyai ID Proctor dan passwordnya ya. Nanti kalau sudah waktunya simulasi atau waktunya ujian AKM ya, nah kita akan diberi ID Proctor dan password untuk kita bisa men-setting di dalamnya ya, mengatur sesi dan lain sebagainya. Nah, jadi cukup sampai di sini ya Bapak Ibu untuk Proctor ya, untuk Proctor, aplikasi untuk Proctor. Nah, di sini kita langsung saja kita keluar saja ya
caranya untuk keluar dari halaman ini adalah kita cukup mengklik Ctrl plus CB ya. Nah, seperti itu, dia akan otomatis keluar ya. Kemudian kita close ya. Oke, itu tadi untuk Proctor browsernya ya, cara menggunakannya. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke file aplikasi ANBK Pool Online tadi ya. Nah, kita akan menggunakan yang exam browsernya ya. Nah, kebetulan di sini sesuaikan saja ya, misalnya komputernya itu 64 bit, kita harus juga menggunakan yang 64 bit. Begitu pula yang komputer yang 32 bit, pastikan sesuaikan ya Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau tidak sesuai itu pastinya ada efek sampingnya ya. Kemungkinan tidak bisa jalan atau gimana. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 64 bit juga ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang ini ya. Kita ekstrak. Oke, kemudian kita buka ya. Nah, di sini kita akan menginstal aplikasi exam browsernya itu di komputer klien ya, atau laptop klien. Nah, anggap saja ini adalah laptop klien ya yang saya gunakan ini. Nah, di sini tadi kita sudah ekstrak ya, kemudian kita buka saja. Nah, ini kayak tadi ya, seperti tadi, supaya kita mudah menemukannya, kita keluarkan ya aplikasinya, kita send to desktop. Oke, kita close. Nah, ini sudah muncul ya exam browsernya. Nah, cara membuka aplikasinya seperti tadi ya, kita klik kanan, run as administrator. Nah, anggap saja ini adalah komputer klien ya, bukan komputer server. Nah, di sini kita cukup melihat dulu ya, di sini apakah komputernya itu atau laptopnya itu mumpuni dengan melihat detail yang ada di sini ya. Nah, kalau sudah centang biru semua, centang hijau ya, centang hijau semua, itu artinya sudah memenuhi syarat ya untuk digunakan untuk nanti melakukan AKM ya. Nah, di sini operasi sistemnya sudah centang biru, CPU, RAM, display resolution dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke setting ya. Setting seperti tadi ya, passwordnya 1 sampai 5. Kemudian kita oke. Nah, di sini pastikan sesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan yang semi online, menggunakan PHD ya. Kita install PHD di server, itu kita menggunakan yang semi online ya. Kita centang yang atau kita klik yang semi online. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan full online ya, kita tidak menggunakan PHD, kita cukup mengklik yang full online. Nah, karena di sini saya menggunakan full online, jadi saya klik yang full online ya. Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu. Di sininya di setting dulu ya, sesuaikan dengan mode yang Bapak Ibu gunakan ya, apakah full online atau semi ya. Kemudian kita save, dia akan ngerestart ya, ngerestart kembali dan membuka kembali. Nah, kalau sudah hal itu yang tadi dilakukan ya, sudah mencek spesifikasi dan sudah men-setting, itu tandanya kita sudah siap untuk mengklik run ya. Oke, kita klik run. Nah, kita sudah masuk ke halaman login ya, login aplikasi ANBK untuk kliennya ya. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan user siswa dan password siswa ya. Ini untuk siswa. Nah, karena di sini kita belum kita belum melaksanakan ya, jadi di sini masih username wajib diisi, password wajib diisi. Kita belum mempunyai ya. Nah, ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Pastikan hal-hal yang tadi itu diperhatikan
guna kelancaran nanti pada saat kita melakukan simulasi dan melakukan AKM-nya ya, atau ANBK-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.